Jadi ada seorang laki-laki umurnya sekitar 21 tahun, namanya kita panggil aja Seno. Seno tinggal di Bekasi bareng sama keluarganya. Jadi Seno ini tuh anak kedua. Terus sepanjang hidupnya Seno tuh dari kecil dia kayak selalu sial gitu Muebi. Pokoknya dia makin dewasa tuh makin mikir, kenapa ya hidupnya dia tuh selalu sial dan ada aja cobaannya. Satu keluarga Seno tuh juga sebenarnya udah nyerah sama Seno karena kelakuannya si Seno ini kan. Tapi untungnya Seno punya satu teman dekat, namanya Alan. Alan tuh selalu ada buat Seno, sampai di titik terendah Seno juga selalu ada. Selama Seno dirawat, sampai akhirnya suatu malam pas lagi bengong sambil tiduran di kasur, Seno tuh dengar obrolan teman sekamarnya dia. Mereka ngomongin kodam sama jin yang nemenin kita selama hidup. Katanya sih manusia tuh punya kodamnya sendiri. Terus katanya kita bisa ngeliat kodam kita sendiri kalau kita tuh punya ilmu. Seno tuh ngedengernya tertarik banget, tapi dia malu dan gak mau nunjukin kalau dia tuh kepengen depan teman-temannya. Sampai akhirnya Seno dijenguk sama Alan. Terus dia ngomong ke Alan, "Lan, gue penasaran deh, cariin dong mantra buat bisa ngeliat kodam kita sendiri." Terus Seno bilang, "Coba pulang dari sini lo googlein dong Lan, lo cari gitu mantra ngeliat kodam atau mantra ngeliat jin." Akhirnya pulang dari sana Alan nyarilah. Dia buka laptopnya di rumah terus dia google. Tapi Alan gak langsung percaya juga kan. Akhirnya Alan ngulik lebih dalam lagi, dan dia nemuin file PDF yang isinya tuh kayak buku dan pembelajaran tentang dunia gaib. Besokannya Alan langsung pergilah nyamperin si Seno. Tapi sebelum itu Alan tuh ngeprint dulu bagian-bagian mantra dan apa yang harus dilakuin sama Seno. Pas udah ketemu Seno, dikasihlah kertas ke Seno. Dia bilang malam ini mau dia lakuin langsung. Dan Alan ternyata tuh lupa ngasih satu kertas, isinya tuh Seno harus puasa 1 hari dan gak boleh makan yang bernyawa pada hari Kamis. Niat puasanya juga beda dari yang biasanya. Pas Seno baca kertas mantra dia yang baru, dia tuh jadi makin yakin Muebi buat ngejalanin ritual ini. Sekitar jam 12 malam jalanlah Seno ke ruangan gudang itu. Sebelum dia masuk sana, dia udah wudhu dan udah mandi besar juga. Mulailah Seno sholat hajat 2 rakaat. Terus lanjut baca Hu Allah 21 kali sambil tahan nafas. Abis selesai baca itu, Seno merem, terus mulai baca mantranya lagi. Tiba-tiba Seno tuh ngerasa kayak ada kehadiran orang lain selain dia di depan dia persis. Di situ Seno mulai merinding, terus dia tuh refleks buka matanya. Pas Seno buka matanya, Seno tuh ngeliat di depan dia persis ada sosok gede banget hitam. Matanya merah, rambutnya panjang. Sosok itu tuh laki-laki. Sambil mangap terus liurnya tuh bercacaran sampai ke lantai. Sambil ngeliatin Seno, di situ Seno sebenarnya kaget banget. Tapi dia berusaha tetap santai sambil istighfar. Pas Seno udah mulai tenang, Seno berusaha komunikasi sama sosok ini. Dia bilang, "Saya Seno, saya panggil kamu kesini untuk bantu saya." Tapi sosok ini tuh diem aja. Karena Seno kesel, Seno ngegas terus dia bilang, "Saya yang panggil kamu kesini, jawab saya." Tiba-tiba sosok itu tuh berdiri, nyeret Seno, terus ngelempar Seno ke tembok. Seno berdiri berusaha buat ngelawan sosok ini, tapi ternyata sosok ini tuh lebih kuat dari Seno. Seno bener-bener dilempar badannya ke tembok sampai Seno tuh berdarah-darah. Dan akhirnya Seno tuh lari berusaha keluar dari ruangan itu. Dia masuk ke kamar mandi, ngunci dirinya dia. Setelah kejadian itu, setiap malam, setiap dia mau tidur, dia tuh selalu ketindihan sama sosok itu. Bener-bener setiap Seno tidur, dia kebangun karena ada sosok itu duduk di atas perut Seno.